sahabat muda rumah Dehon ya. Apa kabar teman-teman yang ada di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat, berbahagia dan penuh sukacita. Iya, teman-teman, senang nih rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman lagi dalam seri pendalaman iman melalui tokoh-tokoh kitab suci. Nah, teman-teman, kalau minggu lalu atau video yang lalu kita belajar berpikir kritis ala Santo Paulus, hari ini kita ingin belajar berpikir kreatif melalui tokoh kitab suci yang pastinya teman-teman tahu siapa dia, yaitu tokoh Zakheus. Jadi kita ingin belajar berpikir kreatif ala Zakheus. Sebelumnya, mari kita mengerti bersama apa yang dimaksud dengan berpikir kreatif. Berpikir kreatif atau berpikir kreatif atau berpikir kreatif. Berpikir kreatif berarti memiliki daya cipta, memiliki kemampuan berimajinasi, atau aktivitas berpikir yang membutuhkan kecerdasan dan juga imajinasi. Jadi itu yang dimaksud dengan berpikir kreatif, teman-teman. Sedangkan hasil dari daya imajinasi, hasil dari kecerdasan kita itu disebut dengan kreativitas. Contohnya, para pengarang musik atau aransemen itu kan memiliki daya kreatif kecerdasan dalam bidang musik. Mereka mencoba menyusun nada-nada gitu ya, banyak yang ada toge-toge hitam itu ya, balok itu. Begitu banyak sekali dari berbagai macam alat musik mereka susun. Akhirnya terbentuklah sebuah lagu dengan partitur yang lengkap. Pianonya nanti bunyinya begini ting 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 ting, nanti biolanya ngek bunyinya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kreativitas, hasil dari daya berpikir, daya imajinatif yang sudah dilakukan oleh pengarang musik itu tadi, yaitu sebuah lagu. Itulah kreativitasnya. Jadi kreatif itu kemampuan berpikir yang mengandalkan kecerdasan dan imajinasi, sedangkan hasilnya itu yaitu tadi lagu itu kreativitasnya. Nah, kesempatan ini kita ingin belajar seperti itu, belajar berpikir kreatif melalui tokoh Zakheus. Nah, teman-teman, kisah Zakheus bisa kita temukan dalam Alkitab, kitab suci, pada Injil Lukas bab 19. Pasti teman-teman pernah mendengar ceritanya toh, setidaknya pernah mendengar lagunya yang seperti ini. Oh Zakheus, orang pendek, kecil betul dia panjat pohon ara, hendak lihat Tuhan. Tuhan Yesus melihatnya, lalu berkata, "Hei Zakheus, turunlah, aku menetap di rumahmu." Nah, itu lagu tentang Zakheus yang kita semua tahu bahwa Zakheus itu orang yang badannya pendek. Dia ingin melihat Yesus saat Yesus masuk ke kota Yeriko. Tapi Yesus tuh dikerumuni oleh banyak orang. Dia sadar akan badannya pendek itu, maka dia nggak bisa deh akhirnya lihat Yesus. Akhirnya apa? Dia berpikir kreatif, teman-teman. Aku tahu badanku pendek, tapi bagaimana caranya ya agar aku bisa lihat Yesus tuh? Berarti aku harus lebih tinggi daripada orang-orang lain. Gak mungkin kan zaman dulu ada alat-alat canggih kayak zaman sekarang ya. Lalu si Zakheus berpikir seperti itu. Aku panjat pohon saja, nanti aku bisa lihat Yesus dari atas sana. Nah, manjatlah dia pohon. Lalu dipanjatlah pohon itu, pohon ara yang ada di dekatnya. Di situ dia bisa lihat Yesus dengan keadaan lebih tinggi. Nah, pada saat Zakheus menyadari bahwa badan dia pendek dan dia tidak bisa melihat Yesus, di situ dia berpikir, teman-teman. Nah, disitulah dia berpikir kreatif. Bagaimana caranya agar aku bisa melihat Yesus, sedangkan aku memiliki badan pendek, orang-orang di sekitarku ini badannya tinggi-tinggi. Di situ dia mulai berpikir, mulai berimajinasi, mulai menuangkan kecerdasannya. Kalau aku ingin melihat Yesus, berarti aku harus memiliki
badan yang lebih tinggi atau berada di posisi yang lebih tinggi daripada orang-orang ini. Lalu muncullah ide, twing, mudah-mudahan ada lampunya ya. Bagaimana kalau aku panjat pohon? Pasti aku bisa melihat Yesus, bahkan lebih tinggi daripada orang-orang itu. Nah, lahirlah kreativitas itu. Dia panjat pohon ara, di situ dia bisa melihat Yesus. Bahkan Tuhan Yesus ngomong, Zakius, ngapain lu di atas itu? Gua mau menetap nih, numpang di rumahmu, mau ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh sambil makan gorengan. Jadi tinggal sama Santoso lagi. Ya. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, menarik kan bagaimana cara Zakius untuk bisa melampaui kelemahan dirinya. Secara kreatif dia berpikir, wah, aku tahu badanku pendek, tapi aku bisa melakukan hal lain. Imajinasi lagi, aku bisa lihat Yesus. Hal inilah yang diinginkan oleh Zakius untuk juga kita miliki bersama. Memiliki daya kreatif itu teman-teman. Berpikir secara kreatif bagaimana saya bisa melampaui hal-hal yang minimalis. Hal-hal yang minimalis. Sebagai orang muda yang hidup di zaman now, sayang toh dengan banyak hal yang baru dan luar biasa di dunia ini. Di dunia kita ini kita hanya hidup minimalis. Sayang sekali. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk menggunakan daya kreatif kita, menciptakan suatu kreativitas yang pada akhirnya bisa berguna bagi Allah, bagi gereja, bagi sesama, bahkan bagi diri kita sendiri. Misalnya nih, teman-teman tuh hobi musik. Mari coba tes berpikir kreatif. Teman-teman punya pengalaman hidup yang luar biasa. Kenapa nggak kita ciptakan sebuah lagu indah dari pengalaman hidup kita? Kita susun notnya satu persatu. Kayaknya aku mau nambahin nada ini, hingga terciptalah suatu kreativitas baru, yaitu sebuah lagu karyamu sendiri atau yang lain. Misalnya, ada begitu banyak barang bekas, plastik gitu ya. Orang yang berpikir kreatif pasti bakal berpikir begini, plastik itu kan sulit diurai ya oleh bumi kita ini. Bagaimana caranya agar plastik itu bisa digunakan kembali? Nah, lalu terciptalah banyak tas-tas daur ulang dari bungkus-bungkus plastik. Pasti teman-teman sering lihat seperti ini nih tuh. Ini karya-karya orang yang menggunakan cara berpikir kreatifnya untuk menghasilkan suatu kreativitas. Adalah nanti tas plastik, sandal plastik gitu ya, menggunakan bahan-bahan yang mungkin sudah tidak digunakan orang lagi. Nah, begitu teman-teman berpikir kreatif hingga pada akhirnya bisa melahirkan suatu kreativitas. Semoga teman-teman juga bisa belajar nih dari tokoh Zakius. Sederhana loh kreativitas yang dilakukan oleh Zakius. Keluar dari kelemahan diri dia, menciptakan suatu kreativitas baru. Ini yang manjat pohon ara. Pasti teman-teman juga bisa nih berpikir kreatif, menggunakan daya imajinasi dan kecerdasan teman-teman sehingga menghasilkan kreativitas baru yang bisa berguna bagi Allah, bagi gereja, bagi sesama kita, dan bagi diri kita sendiri. Saya percaya teman-teman yang spesial ini, teman-teman yang luar biasa yang lahir di zaman now ini dengan segala teknologi, fasilitas, pengetahuan yang luar biasa, bisa berpikir lebih kreatif daripada Zakius. Zakius memberikan teladan kepada kita. Yuk kita berpikir kreatif. Aku aja bisa keluar dari kelemahan diriku. Pasti teman-teman juga bisa. Kira-kira begitu Zakius ingin memberikan pesannya kepada kita. Teman-teman, mari kita belajar bersama untuk berpikir kreatif. Oke? Tuhan Yesus memberkati kita semua.